Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du qala wa amma qisamu bil idafah ila al-marghub anhu faqad kathurat al-aqawil wa la'alla al-marghub yazidu ala mi'ati qawlin fala nashtaghil bi naqli al-aqawil walakin nushir ila kalam muhit bil tafasil hatta yattadhiha anna akthara ma dhukira fi qasil min aqabil فنقول المربوط بالذل له اجمال وتفصيل ولتفصيله مراتب بعض أشرح لأحد الأقسام بعض أجمل الجمال. Adapun masalah bahagian sesuatu yang dibenci, yang disebut marbut anhu, yang ditinggalkan oleh hati dunia dan akhirat. Kalau dunia marbut anhu yang ditinggalkan, ini terbahagi kepada ratusan perkataan. Menurut ringkasnya ada yang secara tafsir, ada yang secara jumlah. Amal ijma' bidarajatil ula bahwa kullu ma siwallah. Situ juga. Nah, secara jumlah, nama pertama derajatnya artinya paling tinggi nih. Setiap sesuatu yang lain dari Allah minta aja saja. Apabila lain daripada Allah, ngaran yang marbut anhu yang ditinggalkan. Ada orang yang diberi Tuhan anugerah hatinya, tidak ada di hatinya hanya Allah saja. Yang lain dari Allah tak ada dan sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu napa ujar sendiri. Waktu Nabi berkata, apa nak ikan tinggal dia sendiri ikan? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulullah. Jadi di hatinya cuma Allah dan Rasul. Yang lain kada terlihat. Rasulullah datang kayak apa? Qulillah Muhammad, ikan ini hanya Allah semata-mata di dalam hati. Jadi Rasulullah itu di hati sini Allah saja, bukan Allah datangkan ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasul. Itu memang sudah kismah ilahiyah, artinya sudah tulisannya jiwa maka itu. Maka orang yang pada lagi di hatinya kecuali Allah saja, itulah zuhur yang paling tinggi. Walaupun harta bandaranya banyak, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia khazainul ardi. Semuanya khazanah, siapa yang mengikuti anunya kuntinya Rasulullah. Tapi kadang-kadang buat di dalam hati sini. Masalahnya tabuatan yang ini hanya ditambah saja. Itu memang sudah Allah yang mengatur. Maka zuhudnya orang itu nomor satu, paling tinggi. Kalau lagi ayat zadafihi hatta yazhadafi nafsuhu. Kalau sudah yang lain dari Allah itu termasuk merebutkan, termasuk dirinya, awaknya, ya tak? Awaknya itu termasuk. Wal ijma' fi darajati tsaniyah an yazhada bi kulli sifatin lin nafsi fiha marqatan. Kalau derajat yang kedua secara jumlah, yaitu membenci hati setiap sesuatu nyaman bagi diri.
oleh diri tah nih tunang dijauhinya. Ini derajat kedua. Tak kurang derajatnya ditambah ya. Wa hadza yatanawalu jami'a muqtadayat min asy-syahwah. Nah ini mengandung seluruh tuntutan-tuntutan tabiat daripada keinginan-keinginan dan sifat marah dan sifat kibir dan sifat riyasah, jadi kepala, dan duit dan kedudukan dan lainnya. Wa fi darajati tsalisah ayyadhada fil mal wal jah wa asbabihima. Ini derajat yang paling di bawah, yaitu meninggalkan hati akan ingat lawan duit dan ingat lawan pangkat. Kadang merasa bisi pangkat, kadang merasa bisi duit. Hatinya ini sifat hati kalau duit ini. Ilaihima tarji'u jami'u hudulin nafsi. Wa bidal terabi'ah. Nah derajat yang keempat ada lagi lah. Ayyadada fil ilmi di kekuasaan. Wa dinari wal dirham kada merasa bisi amas dan perak. Wal jahi kada merasa bisi pangkat. Idil amwal wa in kasarat asnafuha fa yajma'uha ad-dinar wa dirham wa jahu. Samunyaan harta kalau dirinci banyak macamnya, tapi kalau disimpulkan tiga. Pertama emas, kedua perak, ketiga pangkat. Wa in kasarat asbabuhu ayarju ila al-ilmi wal qudrah. Tapi pulang ini ingat siapa saja wa ad-dinar wa dirham masih sikit. Ngan sikit. Wal tahu basa mubtada bermula pangkat. Sekalipun pangkat itu banyak sebabnya, awal disimpulkan kepada dua, yaitu ada bisi kepintaran seperti lawan ada bisi kekuasaan. Wa ani bihi ila ilmin wa qudratin maqsuduha milkul qulub. Maksudnya ilmu nang mana, kekuasaan nang mana, nang disuruh kita itu zuhud, yaitu ilmu dan kekuasaan yang ditujukan untuk memiliki hati orang. Itu makna aja, karena arti daripada pangkat huwa milkul qulub wal qudratu 'alaiha, yaitu memiliki hati orang dan menguasai hati orang. Kama anna maknana milkul ahya wal qudratu 'alaiha, sama bandingnya arti harta itu yaitu memiliki benda-benda serta menguasainya. Fa inda waz apa? Fa in jawazat ya apa? Ujul apa? Fa in jawazta minta hadad tafsila lawan ikam hendak melimpati tafsir yang empat ini lagi ila syarhin wa tafsilin ablagha min hadza fa yaqul yakhruju ma fihi azlu an hasri. Pokoknya kalau awal hingga akhir. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, setiap masih wallah itulah yang disebut marghub anhu. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran 7 di dalam satu ayat. Ini 67 ini marghub anhu. Faqala zuyyina linnas, diperhiasi untuk manusia. Apabila perhiasan
Bagus kalah, menarik kalah, menarik kalah, menarik. Hubbu syahwat minan nisa, cinta beberapa keinginan, bayarnya minan nisa daripada kawin, sebutin wal banin anak dua, wal qanatirul qantarah harta-harta yang dikumpulkan, minad dhahab wal fiddah emas dan perak, wal khairul musawwamah on kuda-kuda ya kan, nang larang-larang nang bagus-bagus, wal an'am binatang-binatang ternak, wal harthi dan kebun-kebunan. Dari kanan 7 itu mata'ul hayatid dunya, perabot dunia. Summa raddahu fi ayatin ukhra ila khamsah. Kemudian Tuhan mengembalikan yang 7 tadi di dalam ayat yang lain 5 aja. Faqala azza wa jalla ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu 5. Pertama, segala macam permainan, sepak bola, bola tangkis, tinju, renang, macam-macam, bakaliangan, walahun, segala bunyi-bunyian, trompet, ganadang, drum band, piol, gambus, gitar, string bass, sambat aja itu bunyi-bunyian. Kalau arwah Tuan Guru Kak Haji Abdul Muttalib M hafal mana itu, lancar menyambat. Wazinatun, perhiasan, make up misalnya aja, watafahurun bainakum, bersombongan di antara kamu, bahasa sombongan di antara kamu, bata tinggian. Kalau sudah ada yang tinggi, hendak lagi meninggi. Ada sudah yang tinggi, hendak lagi meninggi. Wa takatsurun, dan banyak-banyakan. Fil amwal, pada mengumpul harta. Kalau sudah ada yang banyak, hendak lagi yang sikungnya imam banyak gila. Wal aulad, dan banyak-banyakan ulat kelambu. Summa raddahu ta'ala fi mawdi'in akhar ila sanaya. Di ayat lain Tuhan lagi menyimpulkan dunia itu hanya 2 aja. Faqala ta'ala innama, itu artinya kesimpulan. Kalau innama ada tuh hasrin, kesimpulan. Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dan situ aja. Pertama, segala permainan. Yang kedua, bunyi-bunyian. Summa raddal kulla ila wahidin fi mawdi'il akhar. Kemudian Allah Ta'ala menyimpulkan lagi, dunia itu cuma satu aja. Di dalam ayat yang lain, yaitu wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Dunia itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Itu aja sebutnya. Hawa nafsu itu aja sebutnya. Fa innal jannata iyal ma'wa. Orang-orang yang menahan nafsunya daripada hawanya, maka orang itu diberi surga. Kepada kita sudah meyakinkan surga itu 2. Di dunia ada,
di akhirat ada. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya kan? Ayat ya. Jadi orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala seperti nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut-pengikut beliau, melawan nafsunya itu kan, maka diberi surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi al-hawa lafzun yajma'u jami'a hududin nafsi fi dunya. Fa yang bagi ayyakuna az-zawju fi wa idza fahimta tariqal ijma' wa tafsiri arabta anna al-ba'da min hadhihi la yukhalitu li ba'din. Innama yukhalitu bi syar'i marratan wal ijmali ukhra. Fal hasilu anna az-zuhda ibaratun 'anil raghba an hududi nafsi kulliha. Ringkas kata, zuhud itu satu ibarat daripada membenci apa-apa yang disayangi oleh nafsu. Wa mahma raghiba an hududin nafsi wa raghiba an al-baqa fid dunya. Apabila orang itu hatinya sudah benci daripada bahagian yang di dunia untuk dirinya, pastinya itu hendak sikap mati. Minta aja sudah. Hendak sikap mati. Asal mau hidup. Hidupnya asal buah. Itu. Kenapa dikelilingi oleh orang pada diketujui aja? Nah di sini hubul maut. Ketujuh lawan mati. Jadi takasru amalihi la mahalata. Maka inya itu memendekkan angan-angannya pasti. Karena orang yuridu baqa'a liyatamatta'a. Karena orang-orang yang ingin kekal di dunia ini hendak bersedap-sedap. Wa yuridu tamattu'a daima bi'atul baqa'. Dan inya menghendaki bersedap-sedap dan kekal itu dengan sebab kekal dulu umurnya. Fa inna man arada syai'an arada dawamahu. Siapa-siapa yang cinta lawan sesuatu, niscaya tandanya ketujuh kekalnya sesuatu itu. Wala makna lihubbil hayat illa hubbu dawami ma huwa mawjudun aw mungkinun fi hadhil hayat. Dan tidak ada arti cintanya hidup kecuali cinta kekal sesuatu yang mewujud atau yang mungkin di dalam dunia ini. Fa idza raghiba anha lam yuridha, apabila sudah hatinya itu benci, tidak ada lagi menghendakinya. Walidzalika lamma utiba alaihimul qital qalu Rabbana lima qadarta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tatkala ayat perintah berperang turun, mereka itu menjawab, ya Allah Tuhan kami, kenapa jadi Engkau perintahkan kami berjuang? Ya kapang kena-kena aja dulu. Ay, takutan mati. Takutan mati. Faqala ta'ala, ada orang bahari, ini kisah orang bahari berpandar, mati itu sama orang kawin dia. Ini yang sudah sampai pikiran kita. Orang pikirannya sampai sudah. Mati itu sama orang kawin. Jadi apabila ada ciri-ciri mati, senang kada? Hah? Memandangkan sudah bunyi telepon. Artinya motor lakiannya datang sudah senang pada hati. Apabila ada ciri-ciri cagar mati, apalagi cirinya mati terkejut, mati mendadak kalau sudah ada cirinya, hatinya senang. Ada repot pada senang hatinya. Anak ini minta nang dikasih di Quran, kenapa jadi disuruh bakal lahir? Ya kadang-kadang aja dulu
Sebab apabila bakal ini amat kecederanya itu Pak. Ada orang bahari juga berkisah ini langsung sampai pikiran duluan akalnya kalau sampai berpikir anu umumnya aja amun kita terpisah artinya makin gantiannya 100 gantian ikannya 100 bidadari bukan setiap laki-laki yang masuk surga diberi bini 100 bidadari. Kan padanya mati terpisah kada ada gantiannya berapa? Orang bahari juga nang sudah sampai kepikiran itu kisah bidadari jangan ada nang dahulu tadi minta tapi sah lawan samunya enang ini kada dapat lawan nang maulah seorang kada merupakan kada ada bandingnya gantiannya Allah itu nang dahulu tadi ini samunyaan kisah orang nang sudah pikirannya sampai Faqala Ta'ala Tuhan lalu menyampaikan menyuruh Rasulullah menyampaikan dalam sahabat nang tadi nang hendak pakainya aja tadi terang qul mata'ud dunya qalil sampaikan hai Muhammad kepada sahabatmu itu hidup di dunia ini cuma dikit mana satu mana jadi nyamannya apa? Satu mat jua. Napa aja kenyamanan nang di dunia kada ada nang lawas. Sifatnya semuanya satu mat. Misalnya jaga pangkat 5 tahun, ampe. 5 tahun, ampe. Jadi satu mat saja ada lawas. Makan nyaman benar. Kada lawas juga. Satu mat saja yang dah itu, wah ya ini aja kacang kada nyaman lagi. Kalau bahari kacang nyaman, oh ini kada. Kalinya nang kacangnya pernah kada nyaman, giginya nang habis. Nah jadi sifatnya nyaman yang di dunia ini satu mat mana? Oh mata'ud dunya qalil. Nah, apa maksudnya? Lastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kepada mereka yang hendak kena aja dulu tadi berperang, ya kan? Tentu hendak bersedap-sedap di dunia sini. Sedangkan bersedap-sedap di dunia ini satu mata aja. Namun makanan kita paham mana sudah. Nyamannya makanan itu hanya lipat rakungan hilang pada nyamannya. Rasa di rakungan ini kalau waktu di rakungan sini jangan nyaman. Lipat di rakungan itu adalah perasaan nyamannya timbul sakitnya aja. Rasa seret parut. Ya Allah, itu mula-mula. Nah iya tak, nang manggadar gambaran tak. Kenapa asal sakit mereka parut celana? Satu mata saja mata satu mata saja yang pina nyaman berlihatkan bahito bamimin sudah mata-matanya kalau tapi pina lagi atau oleh pakai mata satu mata saja kalingan itu juga satu mata saja yang pina bagus pendengaran bahito Assalamualaikum kambing mudah hilang ya artinya tokoh kalingan sudah kata salah pendengar sudah ya kalau goreng nyaman satu mat juga namanya sudah 40-an ke atas kada kawa gorengannya lagi kenapa? Latok-latok batuk malam namanya sudah pukul 1 dingin pada hawa namanya dingin hawa lalu batukan aja kadang-kadang menanggahnya kenapa jadi nambah? Karena ada buaya menutupi di pernapasan
Nah ini nah pangarannya paru-paru. Ini paru-paru nah. Paru-paru ini jantung ditutupinya oleh lemak, ya dahak, lalu bahinak tapi kalau wujud memang ngaranna limbahnya muak keluar dahaknya agar lega. Kenapa jadi hibak pulang dahaknya itu? Di mana datangnya dahaknya? Maka keluarnya bakal udahan sudah. Sekalinya ada kuman. Si kuman inilah nang maulah dahak pada jahilnya. Jadi obatnya obat antibiotik nang mamati kuman itu. Lamunnya antibiotik ini diberi makannya tahan, dialih lagi dosisnya ditinggi, masih dia melawan lagi, terpaksa menghabang itu obatnya habang. Ini paling keras menghabangnya sudah. Apabila dimakan yang habang itu kalahnya. Lalu ada kaum produk lagi lawan si dahak tadi. Apabila dahak tadi kurang, bahinaknya nyaman. Minta. Cuma efek sampingnya obat mahabang ini pisus dengan lipat. Nah ini penjangan mata kabur lawan hati kita bangkak. Umatnya mati. Ini pulang mata pulang lawan. Pokoknya sehat di dunia ini adalah satu mata saja hilang sehatnya, timbul garing. Maka umurnya kali wal akhiratu khairun. Ya kalau padahal inda dzalika az-zahidun, maka nampaklah padaku jika disuruh berperang siapa nama hatinya zuhud. Nah itu waktu disuruh berperang hanya ketahuan zuhudnya tadi. Orang yang zuhud hatinya disuruh berperang tadi kurma dimuntong ya dari lapasnya. Tatkala Rasulullah itu melepas akan syariahnya dengan kata al-jannatu tahta bilalis suyuf, surga di bawah naungan pedangnya musuh. Mendengar itu sahabat penangrahatan makan kurma, dilapas kurma dimuntung. Tangan 10 menghancap musuh bakal lahir. Kadang mencari linggis macam-macam, habis ke atas kasih dingin ada aja. Artinya tatkala disuruh mengeluarkan duit untuk bersedekah, baulah masjidkah, langgarkah, sekolahkah, apakah di situ ketahuan siapa yang zuhud dari dunia. Nang zuhud hatinya dari dunia tak ketahuan waktu disuruh. Lamun balungan datang perintah, balungan tahu lagi. Ini tatkala disuruh berperang hanya nampak siapa nama zuhud. Wa kasyafa halul munafikin. Nah itu. Dan jelaslah orang-orang yang munafik. Amma zahirun al-muhibbun lillahi ta'ala faqatalu fisabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta hatinya kepada Allah, zuhud dari dunia, mereka itu berperang semata-mata karena Allah, dan mereka itu dipuji Tuhan seperti barisan yang rata. Siapa yang paling di hadapan tatkala perang tadi? Tatkala perang tadi gawatnya itu luar biasa gawatnya. Tentara sedikit, alat perang sedikit, musuh saling banyakkan, tentaranya saling banyakkan, alatnya saling cukupan. Nang paling di depan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sidin nang di muka. Ka'annahum bunyanun marsus. Tapi Rasulullah SAW diwapak oleh Allah Ta'ala dibalikan. Nah ini bawapak. Balikan Rasulullah itu bawapak. Berajah. Nah berajahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wani ke depan Nabi Muhammad dirajah di belakang khatamun nubuwah. Rasulullah wafatnya itu bukan di tengah-tengah perang kadang, mati di rumah dengan maka ar-rafiqal a'la, tolan yang maha tinggi, artinya aku hendak mendapat lawan Allah Ta'ala. Dan di waktu Rasulullah sakit ada bakiawan. Kalau pang kiawakan si anu, kiawakan si anu, kiawakan si anu, kada. Padahal cucu ada Al-Hasan Al-Husain. Kalau pang minta kiawakan cucuku, aku para mati sudah kada bakiawan. Kalau pang bakiawan Tuhan, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar minta kada. Kalau bang bakiawan nanto Sayyidina Ali kagak. Kalau bang bakiawan bini yang lain kada. Hanya Siti Aisyah sendirian. Ar-Rafiq al-A'la jagat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senayan 12 Rabiul Awal. Dimakamkan hari Arba karena memilih khalifah. Putusan Abu Bakar Siddiq nang jadi khalifah dengan dalil sepakat muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar Siddiq jadi imam sembahyang. Kalau sudah imam sembahyang itu Abu Bakar Siddiq, apalagi imam masalah keduniaan. Sepakatlah sahabat. Tapi Abu Bakar Siddiq kada mau. Lantaran orang ini nang semuanya mendorong, ujar Siddiq karena dorongan Ikam, aku mau tapi dengan satu syarat, Ikam bantulah aku. Bantulah aku. Aku mau asal dibantu. Sudah sepakat demikian, hari Rabu dimakamkan Rasulullah SAW. Di mana makamnya? Di rumahnya juga. Jadi rumah jadi kuburan. Dia ada wajah ini. Wan tawaru ihdal husnayani. Maka sahabat-sahabat yang zuhud dari dunia, nang selalu berperang fisabilillah tadi, nang dinanti mereka salah satu dari dua. Ada duanya itu bagus semuanya. Lamun inya mati surga, bagus kada. Lamun hidup dapat harta ghanimah. Menang dapat harta ghanimah. Sedangkan harta ghanimah itu nomor satu daripada derajat nang halal. Sebab harta nang halal itu berderajat. Nang paling nomor satu nang halal nomor satu harta ghanimah. Maka disinilah kebanyakan pamakan dari zaman kita. Rasulullah SAW adalah dari ghanimah.
Harta yang halal derajat yang kedua ujar Imam Ghazali adalah harta yang diambil daripada perburuan. Barang aja kalian mau unjun kah? Nembak apa? Pokoknya perburuan itu derajat nomor 2. Nomor 3 derajatnya harta yang diambil daripada perniagaan dan lain-lainnya daripada segala usaha yang halal. Semua itu satu derajat saja. Kenapa jadi derajat? Ujar Imam Ghazali, karena itu cahayanya belain untuk tanwir qalbi, untuk menerangi hati. Kalau harta banyak tarang benar hati kalau dimakan dipakai. Lebih tarang daripada harta dan hasil perburuan. Wa kanu idza du'u ila al-qital yastanshifuna raihatal jannah. Maka sahabat Nabi yang zuhud dari dunia apabila sudah dipanggil untuk berperang, mereka itu mencium akan harumnya surga. Wa yubadiruna ilaihi barakadh ma'il ma'il barid. Mereka itu segera berperang sebagaimana segeranya orang-orang yang haus mendatangi air yang dingin. Hirsan ala nusrati dinillah, karena mereka itu bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, au naili rutbatis syahadah, atau untuk mati jadi syahid. Ya kan? Lamun kada Islam tegak, seorang yang mati antara duanya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassar ala qawti syahadah. Kalau orang-orang yang mati di atas tilam merasa kalah daripada orang yang mati di padang perang, di medan perang. Hatta anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hudira lil maut ala firashihi kana yaqul kam gharartu bi ruhi wa hajamtu ala sufuf tama'an fi syahadah wa ana al-ana amutu mautal ajaiz. Ujar Khalid bin Walid yang paling wani daripada sahabat Rasulullah, manakala hendak mati di atas tilam berucap, berapa kali lintangan rohku, dan aku maju di muka sop karena ingin mati syahid, tetapi sekarang aku mati sama lawan mati orang yang lama. Artinya mati orang yang kedua ini mati di atas apa? Tilam. Pernah kejadian sekali waktu Khalid bin Walid ini, orang yang sangat cinta agama Islam, disuruh menjadi kepala pimpinan tentara yang memegang bendera perang. Menang, basulah menang, istirahat di atas gunung. Rupiah yang dipakai Khalid bin Walid gugur dari atas gunung ke bawah. Nangaran Khalid bin Walid ini berak rupiah jadi ujar kawannya elit. Banyak aja rupiah yang hanyar-hanyar, nang buruk itu penyawa sayang benar. Ujar Khalid bin Walid, bukan rupiahnya nang unda sayangi, isi nang dalam rupiah itu nang larang benar. Sekali dapatnya rupiahnya itu ditampayakannya lawan kawannya. Ini rambut Rasulullah SAW satu helai
diulah azimat perang. Saya melawan rambut Rasulullah aja, kalinya saya melawan kebiasaan yang buruk nih, bang jalan. Kalau kita mendengar atau mutalaah sejarah, itu selalu terbayang di hati kita. Pas kelihatan kopiahnya itu nah baguling turun. Kalau kelihatan haliknya mah macam. Yang disayangi bukan kopiahnya, tapi sahalai rambutnya junjungan. Orang dahulu itu berkumpul lawan Rasulullah. Kita ini jauh ketinggalannya, jauh. Falamma mata udda ala jasadihi samanu mi'ati saqbin min atharil jirah. Tatkala wafat Khalid bin Walid, dihitung orang kunat-kunat yang batas kena timpasan musuh di badan Khalid bin Walid berjumlah 800 lubang. Hakada kana halas sadiqin atau halus sadiqin fil iman radha'anhum ajma'in. Summa qala wa ammal munafiquna fafarru minaz zahabi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat zahir dan batin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka al-baqa'a ala syahadah istibjalul ladzi wa adna billadzi wa khair. Orang munafik merupakan benda yang kekal, yaitu akhirat. Salah. Maka bermula mengutamakan orang munafik akan kekal di dunia daripada mati syahid. Itu adalah merupakan yang hina daripada yang bagus. Mati syahid itu bagus. Mati syahid itu bagus. Ada inya hendak kenanya mati dulu. Sedangkan Tuhan menyuruh berperang. Inya kada hendak untuk berperang, berarti merupakan yang bagus, mengambil nang hina. Faulaika alladziina ishtaraw ad-dhalata bil huda. Mereka itulah yang merupakan kesesatan daripada dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ammal mukhlisun, adapun orang-orang yang ikhlas, fa inna Allah ta'ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala mahuruti daripada orang yang ikhlas itu akan diri mereka dan harta mereka, yaitu surga hurupannya. Falamma ra'aw annahum taraku tamat taka ishrina sanatan matalan tamattu'ana. Falamma ra'aw annahum taraku tamattu'a ishrina sanatan matalan aw 30 sanatan bitamattu'il abadi istabsharu bi bai'ihim alladhi bay'u bihi. Manakala mereka itu orang-orang yang ikhlas melihat dengan mata hati, jikalau mereka itu meninggalkan bersedap-sedap di dunia ini 20 tahun atau 30 tahun, tapi mendapatkan kesedapan yang abadi, niscaya mereka itu bergembira dengan menghurufkan badan mereka dan harta mereka itu dengan mati syahid, karena balasannya surga.
Fahadza bayanul mazhub fihi. Nah, itulah keterangan sesuatu yang ditinggalkan oleh hati. Wa idza fahimta hadza alimta anna ma dzakarahu al-mutakallimun fi hadzi zuhdi lam yushiru bihi illa ila ba'di aqsamih. Fadzakara kullu wahidin minhum ma ra'ahu ghaliban ala nafsihi aw ala man kana yukhatibu. Faqala Bishr rahimahullahu ta'ala, adapun pendapat orang lain yang mengatakan zuhud itu bermacam-macam karena apa? Jadi bermacam-macam karena mereka itu lain-lain juga makomnya. Jadi Bishr al-Hafi berkata, az-zuhdu fid dunya wa zuhdu fil nas. Arti zuhud akan dunia yaitu kita itu tidak bergaul dengan manusia. Kenapa jadi sering memaknai zuhud itu kada bagaul? Karena sidin kada bagaul. Jadi sidin mengatakan zuhud itu apa yang digawi oleh saja. Sebab manusia ini termasuk dunia. Wahada isyara ila zuhdi fil jah khassatan. Nah ini artinya sidin kada katuju akan pangkat. Karena setiap orang berpangkat itu mesti berkorban lawan manusia. Iya kalau waqala Qasim al-Ju'i az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil jawfi. Ada ulama yang berkata bermula zuhud itu adalah zuhud daripada masuk di rongga, artinya mengurangi makan dan minum. Kenapa? Karena sidin kurang makan, kurang minum. Jadi zuhud lawan sidin ya itu. Jadi masing-masing mengartikan zuhud atas hal dirinya sendiri. Jadi pemikir terima tanliku min baik kalau ketemu dengan zuli. Sekadar kamu tahu mengurangi makan dan minum, sekadar itulah zuhud kamu. Ujar sidin. Ini menurut pendapat sidin, artinya yang digawi oleh sidin. Karena makan dan minum termasuk sebenarnya apa? Dunia. Jadi wahada isyaratun ila zuhri fi syahwatin wahidah namanya. Wal amri hiya aghlabu syahwat wal akthar. Aku ujar Imam Ghazali bersumpah bahwasanya kebanyakannya zuhud itu anaknya di sini. Di mana? Mengurangi makan dan di situ nang kebanyakannya di sini. Wahiyar yang hayyijati li akthar syahawat. Wa qala Qudai az-zuhdu fid dunya wal qana'ah. Ujar Qudai arti zuhud itu yaitu apa adanya. Ya kan? Qana'ah itu ar-ridha bil yasir. Senang dengan mempunyai yang sedikit. Itu ujar saja. Kenapa? Karena sidin itu. Jadi masing-masing itu membicarakan hal diri sendiri, memandangkan bagian sidin. Hadza isyarah ila al-malfassah. Ya kan? Nah ini. Qala Thawri bilang az-zuhdu wa qisarul amal. Ujarnya Sufyan Tsauri arti zuhud itu yaitu menghandapi angan-angan. Ini lawan sidin itu. Artinya sidin ini menjaga benar, jangan sampai lupa akan mati. Jadi mengingatkan mati itu malah zuhud. Ujar sidin. Karena sidin kayak itu. Huwa jami'un li jami' syahwat. Nah ini apabila sudah ingatkan mati ini ngapa aja kalau dengan raminya lagi. Lamun orang ingatkan mati ngapa aja ada lagi yang rami.
hilang semacam karangan itu hilang. Ada sebab itu dalam hadis disebut uzkuru haiman ladzat, nang maha bisasan kenyamanan, yakni maut. Uang yang mati itu apa aja kalau nyaman lagi, padahal lagi nyamannya. Lawan siapa ini? Lawan Sufyan Tsauri, iya kan? Fa inna man yamilu ila syahwat yuhaddisu nafsahu bil baqa fayaqulu amaluhu wa man qasara amaluhu fa ka'annahu raghiba an syahwat kulliha. Qala Uwais, ujar Uwais al-Qarani bilang, idza kharaja az-zahid yatlubu dhahaba az-zuhdu anhu. Apabila orang yang zuhud keluar dari rumah, ada yang dicarinya, hilanglah zuhudnya. Ini siapa namanya? Sidin nangka itu. Wes orang ini makanan sering tahu lah. Sampah yang dibuang orang kah? Ya ke karai kah? Ada orang membuang. Ya ke hap-hap apa namanya? Sumangka kan? Yang dibuang orang kah? Dicari presiden tu lah. Memang mana pula kau dimakan itu yang diambil saja. Itulah orang sidin minta itu karena gawian sidin minta itu. Ada juga yang berbagi berkata arti zuhud itu bahwa jangan merasa milik kita. Nah itu jangan merasa bisi milik. Itu arti zuhud. Maka Junaid al-Baghdadi imam bagi tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Kan imam tasawuf ahli sunnah wal jamaah Junaid al-Baghdadi. Ya kalah imam Cipat 20 Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ya kalah imam fikih kan kesalahan Syafi'i kah, Maliki kah, Hanafi kah, Hambali kah, asal jangan Abu Hanifah saja. Jadi kan pada Junaid al-Baghdadi bahwasanya jangan merasa kamu nang ampunnya napa aja. Ya ke awal rasanya ada sorong ampunnya, ampun Allah Ta'ala. Apabila rasa kada bisa milik lagi, hanya Allah aja yang bisa milik. Zuhud lawan siapa? Junaid al-Baghdadi. Apalagi wama qasada bihadza hadza dzuri walakin ja'ala tawakkul sarfan dzuri. Qala Uwais al-Qarni aidan al-zuhud wa tarku talab bil madmun wa isyara dzikr. Bermula zuhud itu yaitu kalau mencari yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu sidin yang itu. Jadi secara ringkas orang-orang bahari itu kada wani memender nang kada sorong gawi minta jajah. Kada wani memender nang kada sorong gawi. Nah itu. Walaupun berserah apalagi wahwa isyaratun ila rizki wala ahlul hadis ad-dunya wal amal bil ra'i wal ma'qul. Ujarnya ulang ahli hadis ya kan, bermula dunia itu yaitu beramal dengan memakai kapintaran itu namanya dunia. Kapintaran yang diamat dipakai. Jadi kalau bisa pedoman kalau alhamdulillah, ya kan? Ada ahli sunnah wal jamaah pedomannya Quran, hadis, apalagi ijma, qiyas. Ada 4 pedomannya.
Wal zuhdu innama huwa ittiba'ul ilmi wa luzumus sunnah. Arti zuhud itu sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan sunnah. Ini lawan sisin pulang langkah itu. Hada in urida bil ra'il qasid wal maqul alladhi yutrabu bi wajh fid dunya fa huwa sahih. Walakinnahu isyara ila ba'di asbab al-jakhsa ila ba'di ma huwa min qudri syahwa. Fa inna al-ulum ma la faidah fihi bil akhirah. Karena ada samaan ilmu nang manfaatnya itu sampai di bawah mati. Fa inna al-ulum ma la faidah fihi bil akhirah ya. Misalnya orang mati ditakuni malah kalau mau ditakuni apa anu mungkar nakir ujar orang itu ujar mungkar nakir man rabbuka, lalu orang menjawab man itu mubtada rabbuka khabarnya, jawabannya itu pasca jawabannya salah. Orang menakunakan siapa Tuhan, inya mengisahkan nahu. Artinya nahu itu kada dibawa sampai mati. Jadi kada sasanyaan ilmu nang kabawa sampai mati. Kada sasanyaan pak ilmu nang kabawa mati. Nang kabawa mati dalam Quran memadahkan illa man atallah biqalbin salim. Wa qad qawwaluha hatta yang qadiya umrul insan fil istiqlal bi minha. Pasal sesuai ayat al-fudul awwala marbubin anhu indahu. Qala Hasan al-Basri az-zaid alladhi idza ra'a ahadan qala hadha afdalu minni fadhahaba ila anna zuhdahu wa taraba. Ujar Hasan Basri pulang, arti zuhud minto apabila terdapat orang lalu aja rasanya orang ini lebih bagus daripada aku. Nah, apa artinya di sini? Artinya zuhud kepada Hasan Basri yaitu merasa tawadu. Itu pulang lawan sisin itu hada isyaratun ila al-jah wal farjuh wa huwa ba'du aqsamihi qala ba'du az-zuhdu wa talabul halal. Ada lagi yang memadahkan arti zuhud itu nang halalnya aja diambil nak lawan sisin itu. Wa anna hadha man yaqul az-zuhdu wa tarku talab kama qala Uwais wala syakka fi annahu arada bi tarka talabil halal. وقد قال يوسف بن أسبط يقول من صبر على الأذى وترك الشهوات وأقل خبز الحلال فقد أخذ بأصل الزهد وفي الرزق. Habis sudah ada lagi yang berkata Yusuf bin Asbad, barang siapa sabar atas gangguan apapun dan inya itu mengurangi akan makan dan minumnya dan memakan dia sebahagian dari roti nang halal, maka orang itu mengambil modalnya zuhud. Lawan sisin yang kayak itu. Pakat dari asal zuhud waktu zuhud akawil waro amanapalna. Pokoknya banyak lagi pendapat-pendapat. Pada menara binakliha faidah. Fa inna man talaba qashfah qa'itil umur min aqawilin nas wa ala mukhtalifatan fala yastaqilu ila al-khairat. Namun kita ini membicarakan pandar-pandar orang, jadinya apa? Kita jadinya bingung. Mana jawaban iyanya? Mintu kalau tak. Nah, lalu kembali kepada asal, yaitu nang pendapat Junaidil Baghdadi, ya kan? Jangan merasa mempunyai milik, ya kalau ada kita ampunnya. Awal pada kita ampunnya. Apa aja tandanya rasa pada milik seorang. Kembali ke situ sudah. Sebab imam bagi tasawuf ujar ahli sunnah wal jamaah yaitu siapa? Junaidil Baghdadi.
Fala yastaqil hal wa amma man tasaqala al-haq fi nafsihi wa adraka bi musyahadati min qalbihi la bitalaqqubi man sami'a kalau waktu mengambil tanda faqad wathaqa bil haq wa ta'ala qusul man qassara li qusul basiratihi wa ala qusul man qassara ma aqam ma alqa li qusul hajati wa awla kulluhum iktasaru illa la qusul bil basar lakinnahum dzakaru ma dzakaru ila al hajah fala jurma dzakaru li hajah wal hajat tastalib fala jurma al kalimat tastalib wa qad yakunu sababul iktisar al-ikhbar anil halah ar-rahinah, artinya ar-rahinah itu waktu itu juga keadaan yang di waktu itu allati hiya maqamul abdi fi nafsihi al-ahwal al-khalifiyah fala jurma al-aqwal al-musbirah anha tastabir lantaran hati tadi balain lain lalu pendapat balain juga. Wa amal haq fi nafsihi fala yakun illa wahidan wa tasawwur ayyakhalif inma jami' min hadhihi aqwal al-kamilu fi nafsihi illa yakun fi tafsirun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'na fi dzuri kalaman basar wa dzuri indana tarakal kulli shay'in yasbaqu bi'illah ta'ala habis. Arti zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang membanggakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? وقد قصر مرة وقال من تزوج أو سافر في طلب المعيشة وقال الحديث فقد رفعنا إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضدا للزهد. Apalagi dia waqad qara'a Abu Sulaiman qawlahu man atalla biqalbin salim faqala wal qalbu alladhi laysa fi ghairillah. Arti hati yang selamat yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali Allah. Kadalaman Tuhan tidak ada di dalam hati itu mustahil sebenarnya. فقال هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى قال إنما جهلوا بالدنيا لتقرب قلوبهم من همومها للآخرة هذا بيان انقسام الدين بالإضافة الأسباب المزعوج فيه فأما بالإضافة الأحكام فينقسم الفرد من الأقوال والصلاة mah. Adapun bahagian zuhud itu kalau kita memandang kepada macam-macam yang dicintai, maka itu dengan memandang kepada hukumnya terbagi kepada ada yang zuhud hukumnya fardu. Kalau boleh kata dan ini fardu Allah. Ada yang zuhud hukumnya sunat. Ada yang zuhud itu wajib kada, fardu kada, tapi selamat. Jadi tiga. Jadi kalau fardu wajib bil haram. Ya kan? Meninggalkan yang haram itu zuhudnya itu fardu. Wa naqlu wa zawju fil halal. Adapun zuhud yang sunnah mengurangi nang halal. Wa apa pula wasalamatu wa zawju syubhat. Kalau zuhud selamat nang balung nyata halalnya, balung nyata haramnya kadang mau ngambil. Ya kan? Nah itu ngarannya selamat gitu. Wa zuhud syubhat. Waqad zakarna tafsir darajatul wara fi kitabil halal wal haram wa kana zuhri qila liman tu'min anasin mazlul wala at-taqwa. Ujarnya orang katakan dan Malik bin Anas apa arti zuhud? Ujar sidin yaitu menjaga diri. Wa ma bi idafah ila khafaya ma yatruku fala nihayata lizuhdi fi illa nihayata lamma tamatta illa nihayata lamma tamatta bihin nafsu fi khatarat wal lahadha wa sa'il halat la siyama khafaya riya fa inna dhalika la yaqali alaihi illa sama siratu ulama, ya kan? Nang disenggangnya oleh nafsu itu kadada hingganya. Karena apa? Karena nang disenggangnya nafsu itu kadang-kadang anggapnya digeretek hati.
Kadang-kadang andaknya diseret mata, kadang-kadang andaknya di kelakuan hati. Apalagi riya yang paling halus. Kada mengetahui akan yang demikian kecuali nang ulama-ulama yang bisa membedakan antara nang bagus dengan nang buruk. Sama sirah itu yaitu alladzina yumayyizuna al-jayyid minar radi. Itu maknanya. Arti sama sirah alladzina yumayyizuna al-jayyida minar radi. Balul amwal zahira aiman darajatun zuhdi fiha la tatanaha wa min aqsa darajati zuhud Isa alaihi salam. Zuhud Nabi Isa adalah tinggi. Ittawassabaha jawam fi naumi faqala lahu syaitan ama kunta faraqta dunya faman ladzi badalaka qala wa man ladzi tujaddidu qala tawassuduka al-hajar qala kana anta bi ra'sika al-ardi innahu qaramal hajar wa qala khudhu ma'ama faraqtuhu laka. Nabi Isa ya Allah sampai dalam mata batu di tagurnya iblis sampai sini bebantal. Jadi gurung kalau bantal lagi padahal bantalnya batu aja. Wa qala khudhu wa qala Rasulullah wa ruwiya Yahya ibn Zakaria alaihi salam annahu la bisalam musuh itu kita kulit hatta sa'uda bayluh belum tarkan tana'un bilayina libas wastirahatihi silamas fasa'alat ummu an yalbasa makanan masjid jubbatan min sub fa'ala. Manakala masih menyuruh memakai jubah daripada bulu, mau saja lalu turunkan wahyu, ya Yahya atharta ala dunya fabaka wa haja'asuh wa alayla makan alaih dilapas sujin pakaian dari qala Ahmad rahimahullah al-zuhdu wa zuhdu wais balaghana urri an jarasati qawsaratin. Zuhud itu seperti wais sampai ia minal urri. Kenapa pakaiannya itu model batiran aja lagi sampai duduk di jiwa qawsarah itu wadah kurma daripada buluh, wadah kurma daripada buluh, daripada bambu. Wajar Isa salam diliha itu insanan faqama sawzaha faqala ma aqamtani anta idan aqama alladhi lam yamli an atana'ama bil haid fa idan darajat rasulillah wa rasulina la hasbalaha wa aqallu darajati zuhdi kullu syubhatin wa mahburatin wa mahburin bilah qala qawmu azid wa zaidu bil halal la bi syubhah wal mahbur qala sazalika min darajati fi syai'in thumma ra'a annahu lam yabqa halalan fi amal dunya fa tazawwaju al-an fa in kunta mahma kana sahih wa anna zuhda tarku ma siwa Allah wa qala tasawwur zalika ma'al aqu wa shurbi wa libsi wa aqu an-nas min qalamatihi wa kullu dhalika istighfar ma siwa Allah ta'ala fa'lam. Ada pertanyaan, kalau sudah zuhud itu artinya menurut kaul yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah, bagaimanakah bisa diterima akal orang yang bersifat zuhud padahal makan aja, minum aja, bapak kaya aja, bakar rubut aja, bapanderan aja, semuanya itu baik makan, minum, bapak kaya, bagaul, bapandar itu ngarannya
berurusan dengan yang lain dari Allah. Sedangkan menurut zuhud yang sahih, meninggalkan yang lain dari Allah. Meminta kada makan kada minum lagi lah. Jualan sudah. Ada pertanyaan, Pak ulang jawabannya. Anna makna insiraf anil dunya ila Allah Ta'ala huwa al-iqbal bi kullil qalbi alaihi. Artinya orang membapaling dari masih Allah, yaitu menghadap sebukuan hati kepada Allah saja, baik dengan ingatan maupun dengan pikiran itu, ya kan? Nah, jadi cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini, yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidil Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya, semuanya itu bukan milik dirinya, tetapi milik Allah. Setiap dia memandang, niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi ini bergaul aja, tapi sambil bergaul itu kada lupa. Makan aja, tapi kada lupa. Minum juga, tapi kada lupa. Kada lupa lawan yang ampun makanan, kada lupa lawan yang ampun minuman, kada lupa lawan yang ampun pakaian, kada lupa lawan yang ampun yang diperbaiki yang dikawan, dan kada lupa lawan yang ampunnya yang dipandari. Jadi ingat lawan Malik. Nah, kadang makan lagi, kadang minum lagi, ada. Nah, itu jawabannya pertanyaan tadi. La ya'lamu tasammaru dzalika illa ma'al baqa wala baqa illa bi nafsi. Pamahmah kasarta minad dunya ala daf'il muhlikat anil badan wa kana qarabukal isti'anata bil badan wal ibadah lan takun mustajilan qalillah. Nah, lalu perinciannya baik makan, minum, bergaul, berpandar apapun, apabila niat kita itu ibadah, ngarannya kita itu meninggalkan yang lain dari Allah, menghadap kepada Allah. Jadi kembali kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat saja lagi, niat makan apa, niat minum apa, niat berpakaian apa, niat bergaul apa, niat omong apa, itu aja lagi, niatnya aja lagi. Nah, ini jawabannya namanya nang digaya ini, nang tadi kalau makan kada lagi, minum kada lagi, berpandar kada lagi, apa? Wakana barabuka al-isti'anah bil badan al-ibadah lam takun mustajilan bagaimana fa inna ma la yatawassalu ila syai'in ladhi bawa min hujwa. Ya kan? Nah, ini kembali kepada kaidah ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun juga. Kembali kepada kaidah kita. Kalau mustaqil bi ilmin nakah wa bi saksiha bi tarikil hajj, kurang tolak haji batunggangan onta, ya kan? Lalu selama di tengah jalan mau urus onta kada? Pertama makanan onta diurus, minumannya, ya kalau apakah mau urus onta atau pada termasuk zuhud jualannya? Apakah ada termasuk ibadah jualannya? Walaupun zahirnya mengumpani onta, meminumi onta, duduk di atas onta, tapi namun tujuannya bahagia ibadah. Nah, kalau bahasa ini setiap sarana ibadah itu hukumnya ibadah, artinya bukan dunia.
Laisa mu'ridan adalah hakim yang bagi ayatuna badan fitarikillah muslan wa katika fitarikil hajj wala garada laka fitana umina katika billah wal gharadu maksurun ala da'e mulikatana hatta tasira bikaila maksadika. Ringkaskan hendaklah jazilin hai orang yang menuntut selamat di akhirat, kamu jadikanlah awak kamu badan kamu itu seperti onta yang dipakai bahaji. Nang perlu onta itu selamat. Nang perlu selamat. Ya kalau munya kada selamat ontanya dimakan kalau haji ketunggangan kalau bisa, jadi harus selamat dulu. Selamat dulu. Fakadhalika yang bagi anta kunafisi nanti dari rekaan al-ju' wal atas al-muhlik bil aqli wa syarbi wa anil hadri wal bar al-muhlik bil libas al-maskan katak fasilu ala qadri darurah wa faksidu taladud bertaqawiyah ila peraturan ta'ala. Jadi semuanya misalnya makan minum niat kita adalah untuk supaya kita itu bakuat beribadat. Ya kalau bakuat beribadat. Padahal kalau yang itu sudah bisa kalau ketemu nih waktu kita bacaan itu lalu karing benar menguntung nih. Jadi bacaan itu pindah ampih kini banyak lu pindah menambah aja pulang udah 2 lembar Quran teh banyak menguntung saya bukan tahu 2 lembar baca pulang. Jadi niatnya kan untuk taqawi artinya supaya bertambah ibadat itu. Jadi ngaranna minum itu akhirat, makan itu akhirat. Itu namun kalau sendirian misalnya pulang, lalu sembahyang sendiri bisa rambah bawa piring dulu. Ya kalau namun niatan tadi supaya untuk kuat beribadat. Jadi guring itu hukumnya ibadat, apalagi orang puasa. Naumusa'in ibadah. Orang puasa itu guringnya tak ibadat. Ambil saja. Jadi yang penting niatnya itu tadi. Padahal kalau menakibul zuhda bahwa syartu zuhdi. Wa in qulta fala udda wa an akalat dada bil aqli. Indal itu fa'ulan anadal ayat jalan jatuh kos dosa jalan bersuai syaribal ma'il bar wa bersalib bersyurba wa yunasul ila jawali alam al-atas. Ada pertanyaan ulun pun lamun kahada nyaman makanan kada kau masuk makanan tak ada nyaman kada kau suap apabila kada kau suap lalu lapar parah apabila lapar parah ulun ibadah tapi kawa. Nah, hukumnya ulunnya mencari makanan yang nyaman-nyaman supaya kawa makan. Lindahnya kawa makan berisi parah, lalu kawa buat ibadah. Hukumnya banyak nyaman-nyaman kenapa? Ujar sidin itu ibadah juga. Ya kan? Mungkin karena mau makan mas kaya, terpaksa saya turun ke tanah. Mencari berunding tunjuk. Nah, ini terkesalnya. Berunding tunjuknya ini pulang dan sudah ha. Nah, dia hendak lagi piring. Pak dikacak. Membok itu biji. Tekan lah ya kan? Populer artinya namanya jamur sehari itu. Cacak akan kasih so. Makan setengah piring lalu mau. Mengikuti makan itu umat cagar matanya. Lalu membaca Quran duduk kawan 2 jam. Gara-gara begini-begini. Apa hukumnya mencari begini tunjuk itu tadi? Ibadat juga. Fa'in kulta habislah wajib langsung menjawab aman yakni hanya tahu kau cari berjarita walakin bayakun dari maksudnya engkau matluban bil qasdi falakun qalbu mansurufan kilai fal insan qad yastari fi qiyamil lail fi tanassumil ashab satir afya lakin idza lam yaqsid salaban wadi'in bidzalika istirahah
lihat istirahat muslimin dari pasti meminta. Ini orang kisahnya tengah malam bangun lalu membuka jendela. Kenapa membuka jendela? Mencari angin tengah malam masuk ke dalam kamar supaya segar. Pahamlah? Supaya segar. Supaya segar. Nah itu kan. Apakah itu hukumnya dunia? Jawabannya itu termasuk ibadah juga. Karena apa? Karena apabila segar timbul syukur kepada Allah. Malam mengucapkan lima pandang alhamdulillah, huwa qadir. Lima pandang alhamdulillah. Lalu supaya jangan rumah buka jendela masuk angin. Di waktu sahurnya angin libur sakoi angin. Alhamdulillah. Itu namanya mencari angin tadi hukumnya ibadah juga. Kada termasuk melupakan Allah. Bahkan itu sarana untuk ibadah juga malahnya. Sampai pada itu Imam Ghazali mengatakan. Demikian pula pulang artinya apa itu? Membuka jendela untuk mendengarkan suara-suara burung. Nah, suara burung. Dengan adanya suara burung hati terhibur. Pahamlah? Nah, sesudah terhibur lalu hati itu gembira kepada Allah, maka mendengar suara burung hukumnya ibadah juga. Anta mimbabi apa tadi? Artinya apa? Annalil wasasa hukma maqasid. Min haitsu annalil wasasa hukma maqasid. Lakin idza lam yaqsid abislah la laqad kana fil khaifin man talaba mawdi'an la yusibu bihi nasibul ashar khifatan la istiraha bi wa unsil qalbi wa yaqfi unsul bid dunya yaqsan unsil bil wa unsil wa la kana daud qa'i wa hubbun makshufun fihi maqruh. Nah itu Daud At-Ta'i ada mempunyai wadah air yang terbuka yang di dalamnya ada air. Pakana la yarfa'uhu minas samas wa yashrabu ma'al hafar. Maka sering pada mau mengangkat wadah banyu tadi dari kena tumbukan matahari dan sering minum banyu yang sangat panas tadi. Wa yaqul man wajada baratal ma'il barid syaqqa 'alaihi waqtud dunya. Ya kan? Jadi ini sizin kadang mau minum banyu dingin. Nang dingin benar itu kada mau sudah. Daud At-Ta'i katujuh makan banyu minum banyu nang panas-panas itu tadi. Segar juga kan banyu nang panas kan dikinum segar kalau lah timbul berpaluhan lalu ya kan. Jadi alhamdulillahnya itu berpala. Fahadhi maqawiful muhtaqin wal hazmu fi jami' dzalika al-ihtiyat. فإنه وإن كان شاقا فمدته قريبة والاهتمام مدة يسيرة يتنعم على التعبير لا يسطل على المعرفة القاهرين لأنفسهم بسير الشرعي والمقاسم بمعرفة المضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله أجمعين. Ringkasnya orang-orang yang dibagi Tuhan hatinya tadi artinya sudah ketujuh dalam akhirat walaupun sakit seumur di dunia ini inya itu mengingatkan kalau akhirat ada lagi umurnya. Akhirat itu ada umurnya kan ada artinya kada batasnya. Jadi sakit setuma paling-paling 100 tahun tapi lapangnya kada ada lagi ratusan tahun abadi. Maka apabila orang yang sudah diberi Tuhan yang kayak itu keyakinannya mudahlah atas inya masih wallah ini ditinggalkan radhiyallahu anhum ajma'in. Bayan tafsir zuhdi bima huwa min daruriyatil hayat. Nah ini
yang akan datang ini menyatakan perincian zuhud. Nah, termasuk keperluan hidup kita. Iklam annaman nas minal munhamikun fihi yang qasimu ila qudul wa ila muhim. Bahwasanya nang digaduh oleh manusia ini terbagi kepada ada yang fudul, ujar kita labihan, ada yang penting. Kal fudul kal khairil musawwamah masalah. Nang labihan itu seperti onta akuda al musawwamah, ya kan? Nang larang masalah idrarul nas innama yaqaniha litawaqquh bi rukubiha wa huwa qadrun al-masyi. Karena gunanya itu untuk bersedap-sedap itu. Wal muhim kal akli wasyurbi. Adapun yang penting lawanannya pudul, yaitu seperti makan minum. Walasna naqdiru ala tafsiri asnafil qudul fa inna dzalik la yahsas wa inna ma yanhasul muhim abdaruri wal muhim aidan yatatallaqu ilaihi qudulun fi miqdari wa jinsihi wa awqati fala budda dan bayan yajzuli fihi wal muhimmatu sittatu umurin. Nang penting lawan kita ada 6 perkara. Al-mat'amu wal malbasu wal maskanu wa athatu wal manka wal malu wal jahu yutlabu li aghradan. Pertama makanan, 2 pakaian, 3 tempat tinggal, 4 isi rumah tangga, 5 kawin, 6 harta. Nang 6 ini termasuk kepentingan hidup kita. Adapun bermula pangkat itu tujuannya macam-macam. Wahai sitah min jumlahnya. Yang 7, yang 6 ini termasuk jumlahnya. Waqad dzakarna ma'na al-jawa sababahu bil khalqi lahu wa kayfiyatul ikhraj minhu fi kitabil riya' min bil mulhiyat wa anna ala bayan hadha al-sitah al-awwal al-maqam. Masuk kepada pembicaraan salah satu daripada 6, yaitu masalah makanan. Wala budda lil insan min qutin halal yuqimu sulbah. Seluruh manusia disuruh Tuhan mencari makanan yang halal untuk mendiriakan sulbinya. Artinya menguatkan badan. Walakin lahu tulun wa ardun, tetapi ada panjang lebarnya. Fala budda min qabli tulihi wa ardihi hatta yatimma bihi zuhdu. Amma tuluhu qabla idhaba ila jumlati umur fa inna man yamliku ta'ama yawmin faqad yaqla'u bihi. Adapun masalah panjangnya itu, yaitu barang siapa memiliki makanan cukup sehari, maka ada merasa cukup ia dengan dia. Wa amma ajluhu, adapun lebarnya, tapi miqdar ta'ami, maka kadarnya yang dimakan itu dan bentuknya, jenisnya. Waktu tanawuli waktu makan, amatulu fala yaksiru illa bikasril amal. Adapun panjangnya, maka itu tidak bisa ia dihadapi kecuali dengan mengingatkan umur kita. Kalau umur kita kada panjang, perasaan kita kada perlu menyimpan banih banyak-banyak. Wa ila qalama wa aqallu darajati dhulli al-ikhtisas ala qadri al-ju' inda syiddatil ju'. Adapun derajat zuhud, yaitu meringkasakan atas sekadar hilang laparnya, ya kan? Enggan hilang lapar. Nah ini kada sama nih. Hilang laparnya ini kada sama. Apalagi di sini. Wa man hadha halu fa idza istaqalla bima tanawala lam yadakhil min ghadail asyari. Nah, orang yang kaya ini tak ada simpanan untuk makan malam. Hanya nang jaga dimakan tengah hari aja. Nang jaga malam ini kada memikirkan. Sebab umurnya kada tentu sampai ke tengah malam. Hadiyah maratul ulya. Nah
ini. Jadi pikiran orang nang kakai itu tinggi banget zuhudnya. Al-baladu tsani yang kedua ayat dakhali syahril arba'ina yawman. Ada lagi orang nang bisi sanggup tahan 40 hari. Al-baladu tsani yang kedua ayat dakhali sanatan li sanatin. Cagar setahun. Hadir batun mu'afai zuhadi. Itu waman mendakhara di akhir min dzalik patasnya zahirun muharram لأن من عمل بقاء أكثر من سنة فهو فاعل العمل جدا فلا يتم منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يلزم شيء بأقل من هذه الناس. Dan ada lagi kawan yang ketiga, bahwasanya orang yang menyimpan harta lebih dari keperluan setahun masuk zuhud juga. Kenapa? Karena dengan adanya simpanan tadi, inya tidak meminta-minta. Jadi niatnya menahani itu tadi. Termasuk juga di sini orang menyimpani gasan anak cucunya supaya jangan terlantar sesudah inya wafat. Itu pun termasuk zuhud juga. Jadi kita ini harus habis dulu bacaan ini. Tidak karena harokatan makan kada lagi, minum kada lagi, apa kada lagi, ini belum mentuntung lagi urusan masalah tandarnya. Harus apalagi dia selain kadaul akai kainah warisa isrina dinar. Karena Daud Akai ini mewaris dari ayahnya 20 paun emas. Fa'amsaka maka Sidin itu menyimpannya. Wa anfaqaha fi isrina sana dan dibagi Sidin untuk 20 tahun. Jadi 20 dinar dibagi untuk dimakan 20 tahun. Artinya setahunnya setahun. Hada ayat hada la yuhibbu ahad as-zuhdi illa illa man ja'ala tawakkul as-zuhdi wa amma araduhu falillah bil-dar. Nah situ jadi Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Wa hiya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.